Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 6. Hai, nama aku Atika Ramadhani Siagian. Hai, nama aku Stefani Widalusi Lalahi. Halo, nama aku Dustin Gilbert Barimbing. Halo, nama aku Atika Uliananta. Halo, aku Chelsea Jacilia. Halo, aku Exley Mandai Berginting. Halo, aku Salsabila Paujiang Riani. Halo, aku Arbia Zahra. Topik kami, perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Teman-teman, kalian pernah nggak sih beli baju di Korea, beli gadget di Jepang? Nah, secara nggak langsung, kita udah termasuk ke dalam perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antar negara. Kegiatan ini melibatkan konversi mata uang lintas batas wilayah ekonomi. Fungsinya tuh banyak banget. Misalnya nih, untuk memenuhi kebutuhan domestik, meningkatkan efisiensi produksi, sampai mengoptimalkan sumber daya nasional. Tak hanya itu, melalui perdagangan internasional ini juga negara kita bisa mendapatkan barang yang tidak ada dalam negara, memperluas pasar produk lokal, dan tentunya meningkatkan devisa lewat ekspor. Nah, bisa dibilang perdagangan internasional ini adalah jembatan emas yang menghubungkan kebutuhan antar negara untuk saling menguntungkan. Nah, berbicara tentang teori, perdagangan internasional juga memiliki beberapa teori nih. Yang pertama, teori kaum merkantilis. Teori ini sudah berkembang di Eropa pada abad ke-16 sampai ke-17 dengan tokoh-tokoh seperti Colbert, George Josiah, dan Thomas More. Menurut kaum merkantilis, pemerintah harus campur tangan dalam ekonomi agar negara memiliki ekspor yang lebih besar daripada impor. Tujuannya untuk menambah cadangan logam mulia seperti perak dan emas. Jadi, teori ini mengajarkan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh banyaknya logam mulia yang dimiliki, serta selisih nilai ekspor yang lebih tinggi daripada impor. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, meningkatkan volume ekspor. Yang kedua, membatasi jumlah impor. Yang ketiga, memperluas wilayah kolonia untuk mendapatkan bahan mentah atau logam mulia yang lebih murah. Yang keempat, menguasai perdagangan dunia dengan sistem monopoli. Yang kedua, teori kaum klasik. Berbeda dari pandangan sebelumnya nih, teori ini dikembangkan oleh Adam Smith dan David Ricardo dengan beberapa asumsi. Yang pertama, perdagangan dilakukan antara dua negara dengan dua jenis barang yang berbeda. Yang kedua, yaitu biaya transportasi tidak diperhitungkan. Yang ketiga, nilai suatu barang ditentukan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi. Yang keempat, tidak ada perubahan teknologi selama proses perdagangan. Nah, teori klasik ini terbagi menjadi dua, yaitu teori keunggulan mutlak. Adam Smith menjelaskan teori ini di dalam bukunya yaitu The Wealth of Nation. Menurutnya, suatu negara akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan jika memproduksi suatu barang dengan biaya yang lebih murah secara mutlak dibandingkan negara lain. Misalnya, Indonesia bisa membuat kopi lebih murah daripada Jepang, sedangkan Jepang dapat memproduksi mobil lebih efisien daripada Indonesia. Maka Indonesia ekspor kopi dan Jepang ekspor mobil. Maka dua-duanya akan untung. Yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif. Teori kedua ini dikembangkan oleh David Ricardo. Menurutnya, walaupun suatu negara memiliki keunggulan mutlak untuk memproduksi semua barang, perdagangan internasional tetap dapat menguntungkan. Kuncinya bukan pada biaya mutlak, tapi pada biaya yang relatif dan efisien untuk memproduksinya. Ada pun beberapa manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara melalui kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor, seperti industri, transportasi, dan logistik. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan antar negara. Nah, artinya itu, ketika negara-negara melakukan perdagangan internasional, mereka bukan hanya sekedar menjual dan membeli barang saja, tetapi juga berbagi pengetahuan dan teknologi. Nah, contohnya itu seperti ketika Indonesia membeli komputer dari Amerika. Kita bukan hanya sekedar mendapatkan komputernya saja, tetapi juga
mempelajari teknologi di dalam komputer tersebut. Nah, dengan demikian dari pengetahuan kita itu, kita dapat membuat barang yang serupa, produk yang serupa, dan bahkan lebih baik di Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kualitas produk dan melalui persaingan. Nah, artinya itu ketika perusahaan di berbagai negara bersaing di perdagangan internasional, pasti mereka berusaha untuk meningkatkan kualitas produk mereka dan layanan mereka agar dapat bersaing di perusahaan lain. Ciri-ciri perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan perdagangan domestik. Berikut ini adalah ciri-cirinya. Ciri yang pertama yaitu melibatkan dua negara atau lebih. Perdagangan internasional tidak hanya mencakup negara-negara yang dekat secara geografis saja, namun perdagangan internasional juga melibatkan negara-negara jauh, bahkan beda benua sekalipun. Ciri yang kedua yaitu melintasi batas negara. Perdagangan internasional tentu saja melintasi batas-batas negara, namun tetap harus patuh dan tunduk pada peraturan perdagangan internasional. Ciri yang ketiga yaitu bertujuan ekonomi. Perdagangan internasional tentu saja ingin mendapatkan keuntungan, baik bagi diri sendiri, perusahaan maupun negara. Ciri yang keempat yaitu menggunakan mata uang asing. Transaksi yang biasa dipakai oleh perdagangan internasional umumnya menggunakan mata uang asing yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat, seperti US dollar, euro, dan yen. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi perdagangan internasional. Yang pertama yaitu faktor pendorong. Apa saja sih faktor pendorong? Yang pertama yaitu perbedaan kekayaan alam. Misalnya nih, Arab memiliki banyak bahan minyak, sementara lahan perkebunan mereka sangat sedikit. Di sisi lain, Indonesia memiliki hasil kebun yang sangat banyak. Mereka membutuhkan apa yang dimiliki oleh negara lain sehingga mereka saling bertukar. Yang kedua yaitu kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi mempercepat dan mempermudah terjadinya perdagangan internasional, yang dimana memungkinkan kegiatan jual beli lebih cepat untuk dilakukan. Lanjut, yang ketiga yaitu globalisasi. Nah, sekarang kita bisa dengan mudah kan melihat atau menggunakan brand dari negara lain. Kenapa? Karena satu dunia sudah terhubung dan kita bisa lebih mudah memperoleh informasi dari berbagai dunia, sehingga perdagangan antar negara lebih mudah untuk dilakukan. Selanjutnya yang keempat yaitu perbedaan keunggulan komparatif. Misalnya nih, Jepang sangat unggul di bidang otomotif, sehingga hal tersebut mendorong Jepang untuk memproduksi lebih banyak produk di bidang otomotif dan memperdagangkannya ke luar negeri. Selanjutnya yaitu faktor penghambat. Yang pertama yaitu bea masuk dan bea keluar. Misalnya nih, Amerika Serikat pernah menerapkan bea masuk yang tinggi terhadap impor baja dan aluminium. Tujuannya itu untuk melindungi pabrik baja di Amerika. Namun karena tingginya harga dari impor produk baja sehingga menghambat perdagangan. Yang kedua yaitu kebijakan ekonomi dan politik internasional. Misalnya yaitu suatu negara memutuskan untuk membatasi jumlah gula yang boleh diimpor, atau kedua negara saling berselisih sehingga menghentikan perdagangan. Yang ketiga yaitu tidak stabilnya kurs mata uang asing. Misalnya seorang importir dari Italia mengimpor kopi dari Indonesia dengan harga yang telah ditetapkan dalam rupiah. Namun secara tiba-tiba harga rupiah atau nilai rupiah melonjak tinggi terhadap euro, sehingga mempertimbangkan kembali importer Italia tersebut untuk mengimpor ke depannya apakah dia mau mengimpor atau tidak, sehingga menghambat perdagangan. Lanjut yang keempat yaitu adanya konflik dalam suatu negara. Misalnya yaitu ketika ada perang antar saudara, atau adanya jalan pabrik, adanya pabrik yang rusak atau jalan-jalan yang rusak, atau tidak ada negara yang mau mengirim kapal ke negara tersebut sehingga perdagangan pun terhenti. Selanjutnya materi apa ya? Nah, selanjutnya adalah dampak. Dampak terbagi menjadi dua, yaitu adalah dampak positif dan dampak negatif. Nah, di dampak positif ada pertumbuhan ekonomi. Jadi, aktivitas ekspor dan impor di perdagangan internasional ini sangat berpengaruh kepada pendapatan negara. Yang kedua adalah penciptaan lapangan kerja. Tapi, ini cuma ada di transportasi dan manufaktur. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas produk.
Jadi karena berdaya saing di bidang perdagangan internasional, jadi perusahaan-perusahaan itu meningkatkan kualitas produk mereka. Nah, selanjutnya adalah dampak negatif. Yang pertama adalah ketergantungan kepada negara lain. Jadi negara-negara seperti ini berpotensi pada fluktual negara. Yang kedua adalah kesenjangan ekonomi di negara lain. Kesenjangan ekonomi ini berpengaruh kepada negara-negara yang miskin. Yang ketiga adalah hilangnya budaya lokal. Jadi karena budaya asing yang masuk kepada negara kita, jadi budaya lokal dan warisan budaya itu hilang. Nah, tadi kita udah bahas pertukaran barang nih. Sekarang kita bahas catatannya. Setiap transaksi ekonomi pasti harus ada catatannya, kan? Nah, disinilah peran neraca pembayaran internasional atau balance of payment. Sederhananya, neraca pembayaran internasional itu adalah catatan sistematis yang memuat seluruh transaksi yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain dalam satu periode tertentu. Biasanya pada waktu 1 tahun. Dalam catatan ini tidak hanya memuat orang perorangan, tetapi juga lembaga hukum atau pemerintah. Nah, singkatnya, neraca pembayaran internasional ini sangat penting untuk mengetahui apakah suatu negara dalam keadaan surplus atau defisit. Jika negara dalam keadaan surplus, itu artinya negara tengah sehat dalam keadaan ekonomi. Internasional. Sistem pencatatan pada neraca pembayaran. Yang pertama itu adalah debit. Itu adalah bertambahnya kewajiban dan utang dari penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran terhadap penduduk negara lain. Contohnya itu adalah barang atau jasa yang diterima dari luar negeri atau impor. Yang kedua adalah bayaran bunga dan denda. Yang ketiga adalah pemberian hadiah atau uang ke penduduk dari negara lain. Kedua, kredit. Kredit adalah bertambahnya hak penduduk dari suatu negara untuk menerima dari penduduk negara lain. Contohnya itu adalah barang atau jasa yang disalurkan ke luar negeri atau ekspor. Yang kedua adalah penerimaan jasa dari negara lain. Yang ketiga, penerimaan bunga dan dividen. Sebagai catatan dan perlu kita ingat, jika sisi kredit lebih besar dari sisi debit, maka neraca pembayaran mengalami yang namanya surplus. Dan jika sisi debit lebih besar daripada sisi kredit, maka neraca pembayaran akan menghasilkan defisit. Adapun komponen pembayaran neraca. Yang pertama, ada neraca berjalan atau current account. Nah, neraca berjalan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu neraca perdagangan. Di dalam neraca perdagangan, mencatat transaksi berbagai ekspor dan impor di antara 2 negara atau lebih. Yang kedua, ada neraca jasa. Di dalam neraca jasa mencatat transaksi seluruh ekspor, kegiatan ekspor dan impor jasa seperti tenaga kerja, biaya transportasi, pengiriman uang, dan lain-lain. Yang ketiga, ada neraca transaksi sepihak. Nah, neraca transaksi sepihak itu mencatat transaksi sepihak berupa hadiah ataupun bantuan sosial baik dari dalam ataupun dari luar negeri. Yang kedua, ada neraca modal atau capital account. Pada neraca modal mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran yang sehubungan dengan peminjaman atau penanaman modal. Yang ketiga, ada neraca moneter atau monetary account. Pada neraca moneter mencatat mutasi dalam hubungannya dengan IMF atau International Monetary Fund, serta memperlihatkan perkembangan dan perubahan cadangan devisa di suatu negara. Ada 4 fungsi neraca pembayaran. Yang pertama adalah sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Contohnya ekspor impor, penanaman modal di dalam negeri, pembayaran utang, dan juga semua yang berhubungan di neraca pembayaran. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan pemerintah di bidang moneter dan fiskal. Jadi di neraca pembayaran terdapat jumlah cadangan devisa. Jadi ketika devisa menipis, pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk menaikkan devisa atau menghemat devisa. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan pemerintah
untuk mengetahui pengaruh ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan politik terhadap internasional perdagangan.